Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 19651012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan manajemen persediaan. Manajemen persediaan tradisional. Mengolah tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, serta kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Persediaan dan bagaimana menggunakannya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Jika persediaan berupa bahan baku, barang yang diberi dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biasa disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Kemudian yaitu ada biaya-biaya, di mana pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang melakukan pesanan dan penerimaan pesanan. Yang kedua, biaya persiapan. Biaya persiapan merupakan biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Yang ketiga ada biaya penyimpangan, di mana biaya untuk penyimpanan persediaan. Yang terakhir ada biaya kehabisan persediaan, di mana biaya ini sering terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Kemudian yaitu ada EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengolah persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan JIT. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan model EOQ untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. Selanjutnya yaitu pengertian JIT. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Kemudian kinerja duodet adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menggapai kebutuhan pelanggan persediaan barang yang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kemudian kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari tiga alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subrakitan, dan ketidaksediaan bahan atau subrakit. Selanjutnya yaitu memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu SIM. Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan tiga kartu, yaitu Kanban penarikan, Kanban produksi, dan Kanban pemasok. Selanjutnya yaitu kebatasan JIT. JIT merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan ditetapkan dengan hasil segera implementasinya merupakan proses evaluasioner bukan revaluasioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk ditetapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketidakpersediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh perhentian produk yang tidak terduga bila terjadi masalah. Pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kendala TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. Selanjutnya yaitu TOC memfokuskan pada tiga ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama data output, yang kedua ada persediaan, dan terakhir ada beban operasi. Kemudian ada teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki
yang dibuat pada langkah kedua. Kemudian terakhir meningkatkan nilai yang